Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya, yakni berupa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berjumpa, masih dapat bersua lewat tayangan video ini. Kemudian salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat dengan membaca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya lanjut untuk mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Amirullah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4A. Dalam mata pelajaran Metodologi Penelitian dengan judul Teknik Pengumpulan Data. Baiklah, dalam judul yang akan saya presentasikan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama, apa itu pengertian teknik pengumpulan data? Kemudian poin yang kedua, teknik pengumpulan data menurut para ahli. Poin yang ketiga, beberapa teknik pengumpulan data yang biasa dipakai secara umum. Baik, poin yang pertama adalah pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil penelitian. Pengumpulan data juga dapat dimaknai sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif atau menguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data, yaitu observasi, focus group discussion, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data, yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian poin yang kedua adalah pengertian teknik pengumpulan data menurut para ahli. Yang pertama, menurut CIO, pengumpulan data adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang bidang yang diamati. Pengumpulan data memungkinkan seseorang atau organisasi untuk menjawab pertanyaan yang relevan, mengevaluasi hasil, dan membuat prediksi tentang probabilitas dan tren masa depan. Kemudian menurut research metodologi, pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer. Kemudian, menurut Sugiono, pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Kemudian poin yang ketiga adalah beberapa teknik pengumpulan data yang biasa dipakai secara umum. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu hanya dapat bekerja hanya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi atau participant observation, observasi secara terang-terangan dan tersamar, atau over observation and cover observation, dan observasi yang tak berstruktur atau unstructured observation. Yang pertama adalah observasi partisipatif atau participant observation, yaitu observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah mendapatkan data yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok orang di lingkungan alamiah mereka. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Pada tipe ini, semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui semuanya oleh orang yang diteliti. Tapi dalam suatu saat, peneliti tidak berterus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, observasi tak berstruktur. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu cara pasti tentang apa yang akan diamati. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah kuesioner atau kuesioner angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner terbuka atau open-end items adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Yang kedua, kuesioner tertutup atau closed-end items adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur atau structured interview, wawancara semi terstruktur atau semi-struktur interview, wawancara tak berstruktur atau unstructured interview. Kemudian teknik pengumpulan data yang terakhir atau yang keempat adalah dokumen. Dokumen ini adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya.
Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, karya lukis, patung naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Kemudian tulisan ini diambil dari berbagai tempat. Yang pertama dari data collection, dari HTTPS Wikipedia, dan sampai akhir, sampai yang keempat. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua kalangan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.